Halo semuanya, suaraku kedengeran ya? Kedengeran nggak? Iya, kedengaran, Kak. Oke, bisa kita mulai ya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman semua, sebelumnya aku sama Nuha Arsal di tahun 2021 ini. Nah, semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran, ilmu, insight baru, pengalaman, dan apapun hal-hal baik, dan juga bisa menjadi jariah untuk Kanisa selaku pemateri kita kali ini nih. Nah, sebelumnya, kenalin dulu nama aku Bella, sekarang aku sebagai host atau MC, yang mana aku bakal nemenin teman-teman sampai akhir acara kayak gitu. Nah, langsung aja kali ya ke acara selanjutnya, mempersingkat waktu juga kita langsung ke pemutaran video nih Kak, teman-teman. Jadi, di mana kita sebagai Nuha Arsal memperkenalkan dulu apa sih Nuha Arsal itu, bagaimana sih kita tuh apa, kayak gitu. Jadi teman-teman tuh nggak hanya mengikuti acara-acaranya, tapi teman-teman juga bisa kenal nih sama Nuha Arsal sendiri. Jadi buat Kakak panitia bisa langsung aja kali ya Kak, di-share screen untuk penayangan video yang akan kita tonton bareng-bareng. Nah, udah mulai share screen-nya. Assalamualaikum Nuhaskot. Terima kasih ya yang sudah bergabung di acara Sharing Nuha hari ini. Kali ini aku bakal ngejelasin nih sedikit tentang penyelenggara acara ini, yaitu Nuha Arsal. Nuha Arsal itu apa sih? Dalam bahasa Arab, Nuha artinya rasa, pikiran, kecerdasan, atau kemampuan berpikir. Nah, sedangkan Arsal artinya yang mengirimkan. Jadi, Nuha Arsal ini adalah sebuah dakwah digital yang bertujuan menyampaikan ilmu dan kebaikan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Output yang kami harapkan, pembaca memiliki kecerdasan berpikir dan mengirimkan kebaikan setiap Nuha Arsal, yakni Al-Quran, Surat Al-Zalzalah ayat 7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, seberat darah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan As-Sunnah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Misi Nuha Arsal adalah menyebarkan ilmu dakwah secara cerdas, kreatif, dan modern guna meningkatkan kecerdasan berpikir muda-mudi Islami. Misi Nuha Arsal yakni mengoptimalkan syiar melalui platform digital, membangun kerjasama dengan konten kreator lain, meningkatkan cara berpikir muda-mudi, dan menumbuhkan potensi anak muda dalam berkreasi. Iya. Oke, jadi kayak gitu tuh sekilas atau cerita singkat pengenalan dari Nuha Arsal itu sendiri. Jadi terima kasih ya kau untuk yang sudah share screen tadi. Nah, menghidupkan kameranya nggak apa-apa, aku mempersilahkan banget, bagus kalau jadi kita bisa kenal nih muka-muka satu sama lain. Tapi kalau misalkan teman-teman berhalangan atau nggak bisa nyampe kayak gitu ya nggak sih? Nah, langsung aja nih ke tahapan selanjutnya. Ya, ada yang mau berbicara atau enggak ya? Oke, aku lanjut. Jadi langsung aja ke tahapan selanjutnya. Jadi teman-teman tahu nggak sih di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih kalau misalkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu pernah bilang sebelum memulai acara sahabat-sahabat Rasul tuh selalu kayak menyempatkan diri untuk membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Begitupun dengan kita sekarang
kita lakukan adalah pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kak Syarifah. Jadi untuk Kak Syarifah, silahkan waktu. Ya, halo Bella. Terima kasih sebelumnya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, terima kasih untuk Kak Syarifah. Semoga Kak Syarifah dan kita semua yang mendengarkan mendapat rahmat serta barokah dari Ilahi Rabbi. Nah, selanjutnya kita ke acara yang ditunggu-tunggu banget, yaitu penyampaian materi dari Kanisa. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, karena nanti aku akan mengalihkan pemandu acara ini kepada Kak Moderator, yaitu Kak Lola. Jadi langsung aja ya, abis ini bakal di take down atau bakal diambil alih ke Kak Lola dan Kanisa sendiri. Silahkan Kak Lola sebagai moderator. Oke, terima kasih Kak Bella atas pembukaannya tadi. Baiklah teman-teman, halo selamat datang. Perkenalkan saya Lala Amelia. Nah di sini aku bakalan bertindak sebagai moderator untuk menjalankan acara selanjutnya. Nah di sini kita tuh bakalan membahas tentang the greatest journey and finding who I truly am. Itu gimana sih cara kita untuk menemukan jati diri kita. Nah, di sini sudah hadir bersama kita yaitu Kak Nisa Afwa Aziza. Ya, beliau ini merupakan mahasiswi dari Universitas Al-Azhar dari Kairo. Nah, beliau ini pernah mendapatkan peringkat 1, peringkat 2 pada kelas 6 hingga kelas 12 dan peraih nilai Mumtaz pada Pusiba angkatan 1 pada tahun 2019. Nah, Kak Nisa ini juga pernah jadi anggota OSIS, wakil ketua OSIS, dan ketua OSIS Pondok pada tahun 2018. Nah, baiklah teman-teman, biar kita nggak terlalu lama menunggu pemaparan materi dari Kak Nisa, kepada Kak Nisa kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Lola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banget buat komunitas Nuha Arsal yang telah memberikan saya kesempatan buat sharing berbagi pengalaman serta ilmu yang saya miliki. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di diskusi online ini ya, yang udah berpartisipasi terutama. Oke, langsung aja saya kenalin diri. Nama saya Nisa Aziza. Teman-teman saya biasa panggil saya. Dan sekarang saya lagi belajar di Al-Azhar di Kairo, Universitas Al-Azhar. Dan saya sedang menginjak semester 3 ya. Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke tema diskusi kita. The Great Journey Finding Who I Truly Am. Ya, oke. Jadi gini, seringkali kita tuh
mengunggah postingan dengan caption be yourself gitu kan. Namun sebenarnya apa kita sendiri itu sudah terapkan dalam kehidupan nyata gitu? Atau sekedar hanya caption belaka agar feed kita tidak kosong gitu kan. Jadi bicara mengenai diri sendiri ini adalah suatu perbincangan yang sangat lama. Juga menemukannya adalah sebuah proses, ya proses panjang yang benar-benar kita sulit gitu untuk menemukan diri kita sendiri. Tapi kelihatannya mudah gitu. Cuman sebenarnya kalau kita teliti lagi, itu sebenarnya kita tuh butuh yang namanya usaha gitu. Gak ada salahnya kalau kita buat mencoba mengenal lebih dalam gitu. Mengenal lebih dalam diri kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Jadi dari sini kita bisa melihat gitu, betapa pentingnya mengenal diri sendiri. Saat kita menyelami lebih dalam diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita gitu. Karena sejatinya kita diciptakan untuk beribadah kepadanya kayak gitu. Nih kedengeran kan ya teman-teman? Iya, kedengaran Kak. Kedengar, Kak. Oke. Berbicara mengenai diri sendiri merupakan topik yang sangat unik juga sangat familiar. Kok, Kak. Namun prakteknya itu sangat sedikit gitu. Apalagi sekarang banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kita lebih fokus terhadap hal-hal lain di luar diri kita gitu. Karena berkembangnya zaman, kemudian berkembangnya teknologi, maka kita semakin menemukan hal-hal baru yang membuat kita lupa terhadap diri kita gitu. Nah, semakin berkembangnya zaman dan adanya sosial media ini yang emang bikin orang-orang tuh lebih kelihatan ekspresinya gitu. Tapi kadang malah bikin kita semakin jauh gitu sama diri kita. Misalnya, lihat orang-orang yang masih makin sukses dengan karirnya, kemudian melihat teman-teman kita makin glowing gitu dengan make up-nya, sedangkan kita gini-gini aja gitu kan. Dan makin banyak orang-orang berkarya yang nggak segan-segan buat eksis di sosial medianya gitu. Nah, tanpa kita sadari, kita tuh cuman berdiam diri gitu di satu tempat. Yang mana kita cuma memperhatikan mereka terus berusaha menjadi lebih baik gitu, terus berusaha berproses gitu. Sedangkan kita sendiri lupa gitu bahwa kita juga punya tanggung jawab buat nyuksesin dan ngebahagiain diri kita sendiri gitu. Nah, kalau terus-menerus kita ngebandingin hasil kita sama orang lain, yang ada malah kita cuman buang-buang waktu gitu. Yang ada kita cuma dapat capeknya aja gitu. Nah, terus karena kita lihat cuma hasil tanpa ngelihat proses, maka kita itu ya tidak bisa berkembang gitu. Karena kita selalu melihat orang-orang gitu. Nah, emangnya seberapa penting sih atau sebab-sebab kita namanya tidak menjadi diri sendiri itu kenapa gitu biasanya? Nah, sebab-sebabnya itu yang pertama terlalu sering membuat atau melihat hasil orang lain tanpa melihat diri kita gitu, tanpa melihat proses yang mereka alami gitu. Nah, yang kedua itu suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kok bisa sih mereka sukses di usia muda? Kok mereka masih ternama? Kok bisa sih mereka dapat nilai terbaik? Kenapa kita tuh selalu membanding-bandingkan? Ambil satu untuk mencapai sesuatu itu juga gitu. Ambil cara mereka atau mengambil proses mereka atau mengambil perjalanan mereka untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan diri gitu. Nah, yang ketiga itu kita kadang terlalu fokus terhadap kekurangan diri gitu, sehingga kita tuh lupa kita juga punya kelebihan gitu. Kelebihan yang harus kita rawat, kemudian kita kembangkan gitu. Kita tuh terkadang hanya terpaku oleh hasil kesuksesan seseorang gitu, nggak bisa kita sendiri berproses gitu. Seharusnya kan kita sama namanya kita kan sama sesama manusia juga pasti punya proses tersendiri gitu kan. Gitu. Kemudian kita masuk ke seberapa penting sih? Oke, langsung gimana cara menemukan diri kita sendiri. Nah, proses
yang namanya kita ingin menemukan suatu hal itu pasti kita butuh proses. Gitu. Kalau masuk yang namanya proses, kuncinya itu pasti harus ikhlas, gimana pun keadaannya. Nah, proses pengenalan diri pun kita juga harus ikhlas gitu, nerima keadaan diri kita, apapun itu termasuk masa lalu kita. Pokoknya, masa lalu bukanlah penghambat kita buat menggapai cita-cita dan harapan. Adanya masa lalu ini, kita harus ngambil pelajaran gitu. Dan di sana kita tuh bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Itu buat koreksian di masa depan gitu. Biasanya kebanyakan orang-orang yang menjadi diri sendiri atau dia mencintai dirinya sendiri, dia itu belajar, selalu belajar untuk mencintai prosesnya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena saat mereka bertemu dengan masalah, gitu, mereka akan mencoba mencari solusinya, meluangkan waktunya untuk menyelesaikan, kemudian bukan untuk menghindarinya ya adanya masalah itu. Gitu. Walaupun dengan sangat tertatih, terus merasakan lelah, capek untuk merasakan hal-hal yang baru menyakitkan dalam dirinya gitu, yang belum pernah dirasakan sebelumnya gitu. Nah, proses menemukan diri itu juga tidak instan gitu, nggak kayak kita masak Indomie gitu. Kita perlu tahu juga hal-hal kecil yang tertanam dalam diri kita. Contohnya kita berdialog sama diri tentang makanan favorit, atau hobi kita, atau habit kita, kebiasaan kita yang sebenarnya itu tuh udah baik belum sih, atau hanya membuang-buang waktu aja gitu. Kita harus bisa ngegali hobi kita gitu. Nah, setelah tahu apa aja yang kita sukai, kita beranjak ke hal-hal yang nggak kita sukai gitu. Misalkan kita dibohongin atau dikecewakan. Nah, contoh kecil aja, dikecewakan gitu misalkan. Misalkan kita dikecewakan sama seseorang. Nah, kita tuh harus tahu apa akar dari kecewa itu, yaitu berharap gitu kan. Berharap sama selain Tuhan kita, berharap sama makhluk. Nah, itu adalah akar dari kekecewaan gitu. Maka dari itu saat kita tahu hal-hal yang nggak kita sukain, makanya dari situ kita bisa mencari terus akarnya, kemudian kita bisa menghindari itu gitu. Untuk lebih menyayangi diri kita gitu. Kemudian kita juga harus mementingkan yang namanya ada istilah ngaji rasa ya. Ngaji rasa itu kita tuh merasakan hal-hal yang orang lain merasakan. Nah, dalam konteks ini kita tuh nggak menjadi orang lain gitu, tapi kita itu berusaha untuk merasakan apa yang mereka rasakan kayak gitu, apa yang benar-benar mereka pokoknya misalkan dia ada saudara kita yang kena musibah gitu. Nah, kita tuh harus timbulkan rasa simpati itu. Kenapa? Karena ketika kita menghidupkan rasa simpati itu, kita akan sadar gitu. Sebuah makhluk atau dari manusia yang seutuhnya kayak gitu. Maksud dari manusia seutuhnya di sini yaitu memanusiakan manusia gitu. Arti dari memanusiakan manusia itu apa? Tidak saling merendahkan, kemudian kita saling support, saling menasehati, saling berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin, kayak gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, pemaparan materi dari Kak Nisa. Nah, dari pemaparan materi Kak Nisa tadi, apakah ada dari teman-teman ini mau bertanya? Bagi yang mau bertanya, silakan langsung diketik di room chat atau bisa raise hand dan open mic-nya. Kepada teman-teman, ayo siapa yang mau nanya? Mumpung bisa dijawab langsung sama Kak Nisanya. Oke, ini ada yang udah raise hand nih. Kepada Kak Nia, dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, di sini aku mau nanya, kan tadi ada poin di mana membandingkan diri dengan menjadikan orang tersebut sebagai acuan. Karena kan biasanya kalau udah
sampai kayak gitu kan kita suka kayak ih dia tuh masa aku masih kayak gini. Nah sebenarnya titik yang membedakan itu di mana antara dengan membandingkan dengan menjadikan orang tersebut sebagai acuan. Gitu aja Kak, makasih. Oke, makasih Kak Nia. Gimana Kak Nisa? Apakah mau dijawab langsung atau disimpan dulu? Oke, langsung aja kali ya. Oh, oke. Silakan Kak. Jadi bedanya kita menjadikan itu acuan sama kita selalu membanding-bandingkan itu jadi ada efeknya gitu. Efeknya itu dia positif, negatif gitu. Kalau misal kita beracu satu orang ini untuk kita jadikan faktor hidup kita, berarti efeknya itu positif. Itu kita lebih kita tuh merubah diri kita kurang baik jadi lebih baik. Kalau misalkan kita membandingkan sama seseorang, kita mendapat efek yang negatif gitu, maka itu sebaiknya dihindari kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Apakah tersampaikan? Oke, makasih Kak Nisa. Gimana Kak Nia? Semoga menjawab ya. Nah, terus Kak, ini ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Tuh, dari Kak Tika. Assalamualaikum Kak, mau tanya, wajar nggak sih kalau kita hanya tahu kelemahan diri kita, tapi nggak tahu kelebihan kita apa dan di mana? Apakah itu termasuk belum mengenal diri kita ya Kak? Silakan Kakak. Oke. Jadi saat kita sadar kita cuma punya kelemahan. Nah, dari situ juga kita perlu bantu namanya support dari teman. Maksudnya kita tuh dengan cara ini mungkin kita bisa nemuin kelebihan. Mungkin kita sharing dengan bicara baik-baik. Ya, aku tuh punya kelebihan gak sih gitu. Saat kita nggak bisa menyadari diri kita bisa minta bantuan ke teman kita gitu. Misalkan, sebenarnya selama kamu dekat sama aku tuh punya nggak sih sesuatu yang bisa aku banggain gitu. Daripada kita terus terpuruk sama kelemahan kita. Jadi untuk menyadari kelebihan itu bukanlah hal yang harus disombongkan gitu, tapi memang faktanya kita harus sadar akan itu gitu. Supaya kita tuh lebih mengenal, lebih bisa gitu. Kalau misalkan kita udah kenal sama diri sendiri, maka kita akan bisa mudah gitu memahami orang lain juga gitu. Oke, makasih Kak. Kepada Kak Tika, apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Nah, terus Kak ada yang lagi raise hand lagi, yaitu Kak Mazlin. Kepada Kak Mazlin, dipersilahkan. Kak Mazlinnya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum Ya? Ya Kak, silakan. sebelumnya suara saya terdengar. Putus-putus Kak. Ya. Ya, udah. Ya. Di sini lagi ada terganggu jaringan. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Silakan Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasro Kak Nisa Afwa Aziz atas penyampaian materi pengetahuan dan penjelasannya kepada kami semua ya sebagai
Mohon maaf Kak, suaranya gini. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Gini, Lanjutin aja, Kak. saya izin mau bertanya begini. Gini, bagaimana caranya seorang perempuan atau wanita yang saat ini sedang mengalami qadarullah, harus dalam kajian yang baik dalam menemukan kelebihan dan kemampuan yang ada pada dirinya itu, sedangkan ia sedang mengalami cobaan dan ujian yang berat dalam kehidupannya di dunia yang fana ini. Begitu Kak. Ya, jazakillah khairan sebelumnya. Ya, terima kasih atas Kak jawabannya. Mazlin atas pertanyaannya. Oh, iya belum dijawab. Kak Nisa, ini pertanyaannya tuh kayak gimana sih seseorang sebagai wanita muslimah yang sedang menghadapi cobaan untuk mengetahui potensi dirinya dan mengoptimalkan potensi tersebut untuk menjadi lebih baik gitu Kak. Kurang lebih pertanyaan dari Kak Mazlin. Ada Kak Nisa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana cara kita menemukan potensi kita kan kita sedang dilanda musibah. Mungkin menurut saya dan dengan pengalaman alami juga, kita tuh harus selalu ingat di innamal usri yusra gitu kan. Ada sungguhnya di setiap kesusahan itu ada kemudahan gitu. Nah, saat kita dilanda musibah, kita tuh harus belajar di situ namanya ada titik sabar gitu. Sabar dalam menghadapi musibah atau ujian. Nah, saat kita sabar, kita pasti udah nerima lah namanya takdir Allah gitu. Namanya yang telah Allah tentukan itu kita udah terima gitu. Jadi mungkin dari situ, dari sabar itu kita bisa belajar lebih menenangkan diri dulu gitu. Menenangkan diri, kemudian saat kita sudah tenang atau saat kita sudah percaya bahwasanya ya Allah gitu, saya mau gitu gantikan apa kesusahan ini dengan kemudahan gitu. Mungkin kalau dari saya caranya itu mungkin kita harus tenang dulu gitu, tenang dulu, kemudian barulah kita memulai lagi gitu, mencari diri kita, mencari potensi kita dengan cara tadi kayak mengasah hobi, kemudian selalu apa ya, pokoknya sebelum tidur nih ya, sebelum tidur untuk mengeluarkan toksik atau hal-hal yang di dalam pikiran kita itu ada yang negatif gitu. Itu tuh kita butuh kayak meditasi atau penenangan diri sebelum tidur gitu. Jadi apa ya, jangan main HP misalkan 1 jam itu, kita diem dulu, kita menenangkan diri lah gitu. Mungkin dari saya kayak gitu sih, kayak kita harus sabar dulu, kemudian menenangkan diri, setelah tenang baru kita mulai lagi gitu untuk menggali potensi kita gitu. Oke, makasih Kak Nisa. Semoga menjawab ya Kak Mazlin. Selanjutnya Kak, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, itu dari Kak Nunung Asmawati. Yaitu Kak izin bertanya, bagaimana cara Kakak menemukan diri Kakak? Dan bagaimana cara Kakak meyakini bahwa diri Kakak seperti itu? Terima kasih Kak. Oke, Bismillah. Saya merasa menemukan diri saya itu pada saat menerima kegagalan dan sesuatu yang menyakitkan makanya ya, kayak kecewa gitu misalkan. Nah, dari awal saya bilang tadi, kita tuh harus mencari sesuatu yang menjadi akar kita sakit hati. Nah, sebenarnya nih saya kalau boleh curhat nih ya, saya pertama
tes ke Al-Azhar ini, itu saya nggak lulus. Benar-benar saya udah persiapan sematang apapun, itu udah benar-benar 1 tahun buat tes ini gitu. Kemudian saya nggak lulus gitu. Itu benar-benar udah, gimana ya, udah nangis lah, udah kecewa banget gitu, karena udah berharap banget gitu. Jadi seakan-akan raga mah di Indo gitu, raga mah di Indonesia, kemudian jiwa saya itu udah berangkat ke Mesir gitu. Itu tuh benar-benar udah sakit banget gitu. Nah dari situ saya belajar gitu bahwasanya, oh mungkin ya ini proses pendewasaan saya gitu, proses penemuan jati diri saya. Ketika saya nggak kayak gitu, mungkin saya bisa dilanda sama rasa sombong, mungkin ada rasa bangga diri, mungkin kayak gitu. Nah dari situlah saya cari akarnya. Mana ya akar yang bikin saya tuh benar-benar sakit banget kayak gini. Nah ternyata saya nemu kayak gitu. Akar dari setiap kekecewaan itu harapan gitu. Jadi saya udah benar-benar yakin, seyakin-yakinnya ternyata Allah berkehendak lain gitu kan. Nah, kemudian saya sabar, saya bicara sama orang tua, kayak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gimana enaknya. Akhirnya adalah satu momen yang dimana di situ ada tes buat ke Al-Azhar juga gitu. Nah, dari situlah saya belajar, kemudian benar-benar saya nggak mau sakit hati lagi gitu. Jadi disandingkan dengan berusaha sama berdoa gitu kan. Berusaha sama doa. Nah, dari situ saya belajar banyak. Kemudian akhirnya alhamdulillah di Pusiba itu saya masuk salah satu siswa terbaik karena saya ingin membuktikan gitu. Jadi sebenarnya balas dendam terbaik itu ya itu dengan kesuksesan kayak gitu. Nah, mungkin dari situ saya udah benar-benar belajar, jadi nggak bisa, kita tuh nggak bisa sombong sama hasil yang udah kita dapat. Kemudian akar dari segala kekecewaan itu ya tadi harapan. Jadi kita harus nge-balance gitu antara usaha kita, doa kita, sama takdir kita, takdir yang udah Allah kasih kayak gitu. Oke, nah dalam banget ya pertanyaan dan jawabannya. Makasih Kak. Terus kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan dari Kak Nia. Nah, Assalamualaikum Kak. Gimana cara menghadapi teman yang suka menjatuhkan? Apakah kita harus tetap menemaninya atau ada pendapat yang lain Kak? Nah, gimana tuh Kak? Banyak kan kita sering nemu teman-teman yang kayak gini. Silakan Kak. Iya. Nah, jadi kalau buat yang suka ngejatuhin kita, suka ngerendahin kita, itu emang benar-benar banyak banget kan. Yang namanya orang pasti ada aja yang kayak gitu. Enggak semuanya ya kita inilah, kita di kenyataan juga emang sebenarnya enggak semuanya orang baik gitu kan. Cuman kuncinya itu ya terus menjadi baik sih, kalau pesan Ica ke teman-teman gitu. Karena Ica juga pernah dijatuhkan, karena Ica juga pernah direndahkan gitu. Jadi dari situ Ica selalu belajar bahwasanya menjadi baik itu memang selalu kalah, cuman ya tidak ada ruginya gitu. Nah, kalau misalkan menghadapi teman-teman kayak gitu, teman-teman yang sering ngejatuhin, ya udah kita fine aja gitu. Jadi boleh berteman, kalau misalkan dia tetap kayak gitu, ya udah mending kita ya sedikit-sedikit kayak hindar lah kayak gitu. Karena itu kadang yang buat buat diri kita juga jadi semakin jatuh juga gitu kan. Tapi setidaknya dari dia menjatuhkan kita itu, ya kita harus bisa membuktikan kepada dia gitu. Kak, makasih jawabannya. Itu emang jadi problematika yang sering banget dihadapi oleh remaja-remaja sih. Bukan cuma pas remaja doang sih. Dari dulu juga kali ya. Nah, terus teman-teman ada lagi yang mau nanya nih? Atau belum? Oke, syukran Kak. Salah. Sorry. Nah, terus dari saya aja sih Kak, nanya-nanya. Ini kan kalau misalnya kita tuh lagi down tuh Kak.
lagi down banget. Terus kita tuh ya gara-gara kecewa tadi kayak kita udah berusaha buat mencari penyelesaiannya tuh kayak gimana. Tapi kadang tuh rasa yang nggak mau bangkit tuh, rasa putus asa tuh terus kayak ya udahlah gitu. Ya lebih banyak daripada rasa buat berusaha gitu kan. Dan itu buat kayak kita mau ke temen juga kayak ya nggak mau ngerepotin mereka gitu kan. Terus kalau misalnya ke diri sendiri tuh kayak masih belum kuat gitu buat menahan rasa putus asa itu gitu loh. Itu gimana Kak tipsnya? Supaya kita tuh kayak, ayo lo bangkit lagi gitu loh. Kamu tuh bisa sebenarnya, tapi kamu butuh apa gitu Kak? Gimana tuh Kak? Kalau saya kayak gimana ya? Kita harus ini dulu sih, kayak curhat dulu sama yang punya hati gitu kan. Curhat dulu sama yang punya hati, benar-benar kalau udah benar-benar plong, nangis-nangisnya gitu. Nangis sejadi-jadinya, nggak apa-apa, nggak usah malu gitu. Jadi apapun yang bikin kita sakit hati, nggak apa-apa, kita tuh nangis. Kita harus jangan malu gitu. Itu tuh suatu keistimewaan gitu, bahwasanya kita tuh manusia yang lemah gitu kan, wa ma khalaqnal insan illa dha'ifa gitu kan. Jadi ya kita harus terima juga kita memang lemah gitu. Nah, dari situ mungkin kita harus mencari kesibukan gitu. Mencari yang buat kita lupa dengan keterpurukan itu gitu. Jadi harus membulatkan niat lagi bahwasanya ya tujuan hidup kita bukan cuma buat sesuatu hal yang membuat kita terpuruk gitu. Jadi kita harus ingat lagi tujuan kita diciptakan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak jawabannya. Ada lagi nih yang nanya. Assalamualaikum Kak, dari Kak Mufida Margosetio. Bagaimana cara kita agar tidak menyerah di setiap kegagalan dan cara kita agar tidak selalu membedakan diri kita dengan orang lain? Gimana tuh Kak? Jawaban singkat aja sih, kayaknya hampir-hampir mirip gabungan kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Kak. Ya, kita kalau misalkan cara menghadapinya tadi sih banyak. Iya. Kita harus tadi sabar, kemudian dengan adanya kegagalan menepis ngebandingin diri itu ya, manusia itu diciptakan karena dia berbeda-beda, dia unik. Ibarat tadi bintang bersinar dengan sinarnya, bintang itu punya cahaya kan, dan mereka bersinar masing-masing. Kita juga bisa. Jangan sampai kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Proses untuk mencapai tujuan itu berbeda-beda kayak gitu mungkin. Oke. Kasih Kak. Ada lagi. Izin tanya Kak, dari Kak Cynthia Damayanti, motivasinya Kak Nisa buat belajar di Mesir apa sih Kak? Terima kasih. Apa sih Kak motivasi Kakak? Simpel sih. Awalnya tuh cuma karena ya cinta, cinta, lucu kan. Nah dari situ pikir, aduh kayaknya pengen pikir. Nah dari situ lepas sekolah tuh kemudian lihat ensiklopedia pikir gitu, baca tentang Alexandria, baca-baca tentang ya piramid kayak gitu. Nah dari situ udah ternyata banyak juga gitu pengarang-pengarang kitab, imam-imam dimakamkan di lebih mau lagi gitu belajar di tempat para nabi gitu kan, kayak Imam Syafi'i juga kan di sini ya, beliau kan imam mazhab kita gitu. Nah dari situ mungkin Nica jadi termotivasi gitu dari keilmuannya Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Waqi gitu, Imam Laif, pokoknya banyak lah di sini tuh, ada Sayyidina Husain juga gitu, cucu Nabi gitu, dimakamkan di sini. Jadi mungkin dari keberkahan itu, mungkin tadi awalnya ngelihat ayat-ayat cinta, nah jadi dari situlah mencari tahu akhirnya ingin mencari keberkahan
Ya, jadi akhirnya gitu menemukan di Mesir gitu kan. Salah satu alasannya mungkin itu sih, mencari keberkahan juga. Mencari keberkahan ya. Wah, keren. Keren. Terus, wah, makasih banyak Kak, itu jawabannya. Ini masih ada lagi pertanyaannya tuh. Tapi sebelum ke sana Lola mau tanya-tanya nih. Kayak sebenarnya kehidupan di Mesir itu gimana sih Kak? Kehidupan dari segi Ya dari segi agama, lingkungan, pergaulan, gitu-gitu deh. kayak kalau di Mesir ini apa sih namanya? Dia tuh di sini ada 2 agama ya. Kalau untuk agama ada Islam sama Kristen. Cuman Kristen di sini juga emang apa ya? Nggak kelihatan gitulah. Cuman pausnya atau si kiainya orang Kristen ini emang benar-benar solid banget sama Grand Sheikh Al Azharnya sendiri gitu. Jadi toleransi beragamanya emang cukup kuat lah, cukup bagus gitu. Kemudian kalau masalah kayak kulturnya itu benar-benar beda banget ya sama Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita kalau misalkan lagi mau beli apa terus nunggu teman capek kita jongkok aja. Cuman kalau di sini jongkok itu satu hal yang benar-benar Indonesia gitu. Kayak gitu. Terus dari masalah makanannya juga unik-unik gitu, asam-asam pedas gitu. Tapi kalau di Mesir itu karena banyaknya WNI atau banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di sini, jadi banyak makanan-makanan Indonesia juga gitu yang kayak film ini si Ketika Cinta Bertasbih gitu, yang jualan tempe, ya beneran ada jualan tempe, jualan tahu gitu. Jadi banyak orang Indo yang emang buka bisnis di sini juga gitu. Oh, oke. Berasa masih kayak di Indonesia ya Kak, jadi nggak terlalu asing gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Kak Soraya. Assalamualaikum Kak, aku mau tanya. Bener ya Kak, aku pernah baca di Instagram kalau apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi pembalasan di masa depan. Misalnya selama ini waktu kita diisi dengan positif, nanti di masa depan insya Allah bisa jadi orang sukses atau orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terus pesan atau saran kakak untuk anak muda bagaimana ya Kak? Gitu Kak, dari Kak Soraya. Silakan Kakak. Ya memang kalau di Islam sih itu nggak ada istilah karma ya, cuman ada sesuatu yang kita lakukan kita akan dibalas dengan apa yang kita lakukan. Nah, untuk para teman-teman khususnya saya sendiri juga, kita harus tetap semangat mencoba hal, jangan takut salah. Pokoknya belajar itu jangan pernah salah. Kesalahan itu kita dapat belajar kan. Jadi banyak banget yang saya ambil dari kesalahan kemudian saya pelajari dan saya tidak akan gitu. Nah, itu prinsip hidup sebenarnya. Kalau misalkan mau buat perubahan, jangan sampai takut banyak kesalahan. Harus bisa semangat terus belajar buat kan kecil pun gitu. Mungkin itu gitu ya. Oke. Oke Kak, thank you. Kemudian ada lagi itu cara mencari, ya masih banyak. Mereka kayaknya antusias banget nih Kak. Jadi, gak apa ya Kak. Terus ada dari siapa ya? Dari Kak Tati Darajati. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana Kakak mencari beasiswa terutama ke Mesir? Kak, tentang beasiswa. Kebetulan ini tuh mandiri, jalur pusat. Nah, sebelum 2000 itu ada yang menyelenggarakan Kementerian Agama, jadi kita ikut. Kemudian kalau misalnya tinggi kita masih 20 orang mendapatkan beasiswa.
banyak banget sih sebenarnya beasiswa di Indonesia. Kementerian Agama, di PP, website misalkan di NU gitu, atau lag.com, kemudian di apa namanya Kedutaan Besar Mesir ada juga. Dan misalkan di sini ada alumni Gontor itu biasanya ada gitu beasiswa. Nah, kalau misalkan kita berangkat dari Indonesia itu secara mandiri, di sini pun banyak gitu. Di sini pun kita bisa cari beasiswa-beasiswa gitu. Asalkan nilainya tadi kita harus tinggi gitu. Ada Jahid Jidan atau Mumtaz kayak gitu. Harus nilai tertinggi ya 80-90 kayak gitu. Kalau mau kita dapetin beasiswa kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi nih. Terus dari Kak Zahra, Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Gimana rasa menghilangkan rasa nggak pede dan lebih mencintai diri sendiri? Terima kasih Kak. Tadi Kalau ya, kita percaya sama diri kalau kita bisa. Kuncinya kita ya gitu. Dan kita syukuri dalam diri kita. Misalkan kurang kelebihan ya kita lebih mengembangkan manfaat orang lain. Oke. Jadi intinya kita itu harus banyak bersyukur dan percaya diri ya Kak. Percaya bahwa kita itu bisa. Terus ada lagi dari Kak Asri Hanifah Putri. Itu izin tanya Kak, rasa tidak puas itu sifatnya manusia. Misal seseorang mau belajar bahasa Inggris, tapi menurutnya bahasa Jepang juga keren. Mau belajar ngedesain, nulis konten juga. Bagaimana sikap atau tips agar ia yakin dengan pilihannya dan fokus menjalani apa yang ia sukai tanpa ingin melakukan semuanya. Terima kasih Kak. Ya. Banyak ya. Banyak banget nih. Kalau misalkan kita bingung, misalkan kita mau ini, tapi kok ini lebih keren ya? Mau ini, tapi kok ini malah lebih keren? Mau semua gitu. Nah, dari harus punya prioritas. Kalau prioritas yang selaras sama tujuan kita. Itu mau ngapain? Misalkan kita mau jadi apa namanya translator, nah, berarti kita harus mengembangkan di bidang. Kalau misalkan skala prioritasnya itu sudah full atau sudah terpenuhi dalam diri kita, barulah kita tadi yang opsi tadi, misalkan Jepang kayak gitu. Jadi harus kuncinya ada skala prioritas gitu. Oke, kita harus prioritas. Oke, terima kasih banyak Kak. Ada lagi dari Kak Zikrina Najma Izati. Maaf Kak, kalau boleh tahu Kakak di sana ambil jurusan apa ya? Saya ambil jurusan syariah. Jadi Islamnya itu apa ya, kayak pelajaran-pelajaran fikih korer, kemudian fikih koron, fikih dengan, kemudian ada juga gitu, ada apa? Kemudian ada pelajaran tapi mengenai garis besar fikih kontemporer, hukumnya, ekspor impor kayak gitu, pelajarin dal apa Islamnya. Oke. Terima kasih banyak Kak jawabannya. Oke. Ini banyak yang udah bilang terima kasih banyak Kakak. Oke, ya sama-sama Kak. Ini kan udah banyak juga pertanyaan dan kita juga udah mendengarkan materi dari Kak Nisa. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, kita tuh harus percaya diri, harus berharap lebih itu ke Allah daripada makhluk. Terus kita tuh harus berusaha lagi, tingkatin niatnya, terus kita harus fokus sama
diri kita sendiri dulu, baru ke orang lain. Orang lain boleh dijadikan role model, tapi bukan untuk membandingkan diri, tapi kita juga ikut harus berproses juga ngikut sama mereka, bukan cuma memperhatikan doang gitu. Jadi terima kasih Kak Nisa atas para materinya dan teman-teman yang udah nanya. Selanjutnya Kak Bella dipersilahkan. Oke, udah selesai ya, Kak. Katanya seru banget tuh dari tadi nanya tentang yang dikepo-kepoin, entah dari memang apa tuh namanya seputar topik maupun juga tadi udah melenceng itu ke pribadi Kanisa, tapi nggak apa-apa ya, Kak. Bener-bener. Cukup menginspirasi dan menambah pengetahuan juga. Nah, terima kasih banyak untuk Alola selaku moderator yang sudah tadi menemani Kanisa selama penyampaian materi, dan juga terima kasih juga buat Kanisa yang udah sharing tentang apapun, tentang pribadinya, tentang materi, tentang segala hal, tentang Mesir juga di-share juga di sini. Gak apa-apa, terima kasih banyak. Dan juga nggak lupa nih, aku juga mau ngucapin terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir, udah bertahan dari awal sampai akhir acara kayak gini. Ini udah termasuk akhir ya, sudah melewati penyampaian materi dan lain-lain. Pokoknya aku berterima kasih banget buat teman-teman semua supaya bisa diimplementasikan juga ke kehidupan teman-teman pribadi. Jadi yang tadi udah nanya-nanya dan buat teman-teman yang mendengarkan saja ya nggak apa-apa, yang penting bisa bermanfaat untuk di kehidupan pribadi kita. Dan juga semoga aku lagi semoga menjadi jariah untuk Kanisa ya Kak, atas ilmu-ilmunya, atas pengalaman dan segala macam. Nah, oke deh. Sekarang kita menuju ke selanjutnya, yaitu nanti bakal ada sesi dokumentasi, di mana aku berharap teman-teman bisa menyalakan kameranya untuk kita foto-foto. Jadi nanti kita bakal ada apa ya, semacam kenang-kenangan gitu, karena kita sudah mengadakan acara bareng, udah mengikuti acara bersama, dan sudah satu frame walaupun ya jarak menghalangi semuanya, tapi nggak apa-apa, yang penting ilmunya tetap sampai. Jadi habis ini nanti teman-teman aku harap bisa menyalakan kameranya dan mempersiapkan gaya terbaiknya, oke? Biar kita bisa saling lihat nih muka satu sama lain. Tapi sebelum ke sesi dokumentasi, aku mau mengakhiri acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, oke deh. Untuk tim dokumentasi bisa dipersiapkan langsung untuk aba-aba dan segala macam. Dan teman-teman bisa dinyalakan ya kameranya. Halo. Oke. Oke, Nana, nggak apa-apa, dimaklumi. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya on cam, aku juga mau ngingetin buat teman-teman semua buat isi absensi sekaligus juga bahan evaluasi buat tim Nuharsal sendiri yang linknya sudah dikirim oleh Kak Sofia di kolom komentar ya. Teman-teman semua bisa langsung apa namanya? Akses aja. Oh, tuh sudah dikirim linknya oleh Kak Sofia Maharani. Nanti bisa langsung diakses atau sekarang juga. Jangan sekarang deh, kita mau foto dulu ya. Oke. Untuk kakak panitia dokumentasi, bisa muncul ke permukaan, Kak? Ayo.
Buat teman-teman yang belum, tolong diaktifkan ya. Kita mulai aja ya teman-teman. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Kak. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Laeli. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara, kami dari tim panitia punya sesuatu nih sebagai bentuk apresiasi untuk Kanisa. Oke, apa ya? Kepo deh. Bisa langsung dikasih tahu aja nih, Kak Imtinan ya. Nah, oke, jadi ini sertifikat untuk Kanisa Afwa Aziza sebagai pemateri kali ini, dan ini ada vektor nih Kak buat Kakak. Tadi sudah diperlihatkan ya. Nah, ini buat Kanisa juga sebagai bentuk apresiasi dari kami. Nanti mungkin bisa dikirim ya Kak oleh panitia ke Kakak. Oke, terima kasih banyak ya Kak, semuanya. Ya. Masalah. Oke deh, akhirnya selesai sudah acara kita pada hari ini. Buat teman-teman kan kemarin pas pendaftaran itu ya sudah disuruh untuk follow Instagram, subscribe YouTube, dan teman-teman jangan di-unfollow atau di-unsubscribe karena kita bakal ngasih pastinya banyak banget hal-hal baik, hal-hal bermanfaat yang bisa teman-teman serapi juga, dan juga banyak pastinya nanti acara-acara menarik lainnya yang bisa teman-teman jalani dan ikutin kayak gitu. Dan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Kayak gitu. Sekian dari saya pribadi dan mewakili tim Nuha Arsal pun minta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam acara kita. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Bella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak.